Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu para pejabat dari Satuan Kerja BLU KPPN Bekasi, yang terhormat Bapak Haris Budi Susila selaku Kepala KPPN Bekasi, yang terhormat Bapak Ibu pejabat pengawas dan juga pejabat fungsional KPPN Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena di pagi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Maret 2024, kita dapat berkumpul kembali walaupun melalui media online dalam kegiatan evaluasi pelaksanaan anggaran Satker BLU Satker Mitra KPPN Bekasi. Baik, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini kami mengundang 3 satuan kerja dari Satker pengelola BLU, yaitu ada Satker dari PTDI STTD, ada Satker dari Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, dan juga dari Satker Balai Pengujian Perkeretaapian. Baik, Bapak Ibu, eh, kita langsung saja karena acaranya ini seperti sharing session ya Bapak Ibu ya, sambil monet. Acara akan dibuka langsung oleh Kepala KPPN Bekasi. Kepada Bapak Haris Budi Susila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Syah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, para KPA kalau yang ada ya, PPK, PPSPM, dan pengelola keuangan dari 3 Satker Badan Layanan Umum Mitra Kerja KPPN. Dengar nggak suaranya? Silakan Pak Haris. Dengar nggak suaranya? Oke. Baik ya, saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, para KPA, PPK, PPSPM, pengelola keuangan Satker Badan Layanan Umum Mitra Kerja KPPN Bekasi, serta rekan-rekan dari KPPN, ada Pak Pras, Kepala Seksi MSKI, ada Mbak Suha, ada Mas Daru dan Mbak Wiwi ya. Ini teman sekalian. Perkenalkan Bapak sekalian, saya Haris Budi Susilo, Kepala KPPN Bekasi yang menggantikan Bu Hayu. Dan mohon sinergi kolaborasinya, kerjasamanya Bapak sekalian dari Satker BLU di Mitra Kerja KPPN Bekasi. Ada Satker Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, dan Satker Poltek Transportasi PTDI ya, PTDI STTD, kemudian Satker Balai Pengujian Perkeretaapian ya. Nah, Bapak sekalian, ini Satker yang istimewa nih Bapak sekalian. Dari 78 Satker mitra kami. Mohon izin Bapak, suaranya tidak terdengar. Dengar ya? Dengar? Dengar nggak? Ini dari mana Pak tadi saya enggak mikrofon. Paling bawah. Coba tes. Paling bawah enggak. Coba masuk ke suara. Tes.
Tes. Dengan Mas Dado? Sudah jelas, Pak. Masih kecil. Tes, tes. Clear, clear. Jelas. Sini pakai laptop dulu, Cek. Kelamaan. Pak, pakai laptop saya. Oh. Oke. Baik, mohon maaf ya Mas sekalian, ada gangguan sedikit nih, lagi diperbaiki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengelola keuangan BLU ya, dari Satker BLU Mitra Kerja Kabupaten Bekasi. Perkenalkan nama saya Haris Butusi Solo, Pak, yang ditugaskan pimpinan Kemenq untuk meneruskan tugas dari Bu Hayu yang sebelumnya Kepala KPP Bekasi, sekarang beliau di Kepala Badan Diklat Keuangan di Cimahi ya. Mau izin bergabung dengan Bapak sekalian dari Satker BLU Badan Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor, kemudian Satker BLU Poltek Trans PTD STTD, dan Balai Pengujian Keretapian. Bapak sekalian, Bapak sekalian pengelola Satker BLU ini Satker yang khusus Pak, yang luar biasa dan memang mindsetnya harus berbeda dengan Satker yang lain gitu ya. Kami berharap karena dana yang keluar cukup besar dan ini menjadi satu special mission kalau di dalam bahasa di Dijen Perbendaharaan. Jadi mau nanti kerjasamanya kita sama-sama untuk mematuhi ketentuan yang ada terkait pengelolaan BLU dan terkait dengan pengelolaan keuangan yang akuntabel, kemudian yang sesuai dengan ketentuan yang ada diatur di ketentuan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedua, Bapak sekalian, di akhir-akhir Ramadan ini, mohon izin menjelang Hari Raya, saya selaku pimpinan mengingatkan, menyampaikan kepada Bapak sekalian bahwa pimpinan Kemenq meminta kita semuanya untuk mohon dukungannya untuk menjadikan KPPN Bekasi dan seluruh Satker Kementerian Keuangan itu Satker yang tidak ada gratifikasi di saat Lebaran ini gitu ya. Jadi mohon nanti Bapak sekalian kerjasamanya tidak menyampaikan apapun kepada kami di KPPN Bekasi. Jadi itu Bapak sekalian sebagai pengantar dan mudah-mudahan ini menjadi awal buat kita semuanya. Mudah-mudahan dalam waktu kita bisa ketemu secara offline gitu Pak dan bisa melihat langsung kondisi Satker di Bapak sekalian. Beberapa evaluasi nanti akan saya sampaikan teman-teman dari seksi MSKI. Itu sebagai evaluasi buat kita bersama, Bapak sekalian. Tentunya terkait misalnya kontrak gitu ya. Ada yang informasi ke saya kontraknya sering ada apa perbaikan ya, perbaikan kontrak dan sebagainya kalau terlambat, kemudian terkait UP dan sebagainya. Jadi mohon nanti ini evaluasi, kita evaluasi sama-sama dan kita berharap performance kita semuanya akan semakin baik dan semakin baik dari hari ke hari gitu ya. Dan jika ada kendala atau masalah apapun, mari kita sama-sama bicarakan, diskusikan, dan tetap mengacu kepada ketentuan yang sudah diatur di dalam peraturan Menteri Keuangan. Itu saja, mudah-mudahan FGD ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menjadikan nilai tambah buat kita semuanya dalam menjalankan amanah kita sebagai pengelola Satker BLU dan pengelola anggaran dari APBN yang sudah ditugas pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan ke Bayu. Cek. Baik, terima kasih Bapak Haris yang telah membuka acara ini secara resmi. Terima kasih Bapak. Apabila masih ada pekerjaan yang mau dilanjutkan, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, untuk oh iya, mungkin foto bersama dulu ya, Daru. Mohon maaf, Mas Daru, foto bersama dulu. Ya, Oh, ya foto bersama. Ya Bapak Ibu yang sudah menyalakan kamera, silakan. Yang kameranya masih off, silakan dinyalakan kameranya. Ya, silakan dibantu Mas Daru. Kita berikan senyum terbaik kita yang sudah terima THR ya. Silakan Mas Daru dihitung. Ya, 3, 2, 1.
Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara kegiatan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Prasetyo selaku Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Bekasi. Kepada Bapak Prasetyo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara pagi hari ini. Eh, Pagi hari ini kita mencoba untuk eh, melakukan evaluasi di triwulan 1 Bapak Ibu. Jadi ini agak lebih cepat daripada sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, hanya untuk mengantisipasi sebagai antisipasi bahwa apa yang sudah ditetapkan sebagai kriteria pengukuran di dalam kinerja pelaksanaan anggaran itu eh, masih satker-satker PLU di wilayah KPPN Bekasi masih on track ya gitu. Mungkin nanti akan dibahas satu persatu. Jadi kita melihat akan berdasarkan capaian nilai IKPA sementara. Untuk itu pun masih belum lengkap ya Bapak Ibu, karena capaian outputnya masih belum bisa di-input sampai dengan saat ini karena masih ada penyesuaian di sistem. Eh, walaupun ini untuk nilai IKPA ini masih bersifat sementara, namun sudah bisa kita jadikan tolok ukur sementara terhadap kinerja pelaksanaan anggaran. Karena ini ada 3 satker, jadi harus satu persatu ya. Mungkin Bapak Ibu mohon bersabar nanti untuk secara bergiliran. Untuk yang pertama, saya hanya sampaikan Bapak Ibu ini karena di penghujung Maret, supaya jangan sampai terlupakan nanti, mungkin secara umum aja ini Bapak Ibu agar jangan lupa untuk melakukan pencatatan saldo awalnya ya, yang tahun 2024 ini. Waktunya itu harus revisinya di bulan April. Mudah-mudahan sudah semuanya melakukan pencatatan saldo awal di DIPA-nya. Kita mulai saja dari Satker apa Pak? STTD ya. Dari STTD mungkin dari STTD dengan Pak Gadang ya, mungkin di sini yang ada. Ya. Baik, mohon izin Pak Prasetyo. Mungkin Silakan Pak Gadang ya. sebelumnya ada Pak KPU kami Pak Doreman Pak, bisa menyampaikan, eh, beri Baik, kesempatan terlebih dahulu Pak. baik, terima kasih Pak Gadang dan Siap. Bapak Ibu yang hadir dalam rapat Zoom hari ini. Mohon maaf karena kebetulan kami ini ada 3 agenda rapat yang bersamaan. Kami mohon maaf. Dan untuk posisi kami di STTD ini baru kami bertugas di tanggal 29 Februari kemarin. Dan secara kinerja keuangan dari Januari sampai dengan tanggal 28 Maret ini sesuai dengan prognosa kita masih
di atas prognosa karena prognosa kita di tahun bulan Maret ini di angka 10, sekian persen dan kita realisasi penyerapan sudah di atas 10, sekian persen. Untuk lebih detailnya nanti teman-teman kebetulan hadir di sini ada Pak David selaku PPK akademik dan Pak Gadang selaku PPK bagian umum dan ada PPSPM kita ada Pak Priyo dan bendahara kita juga ada hadir di dalam Zoom ini. Mungkin secara detail nanti teman-teman yang sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara bisa menambahkan apa yang kami sampaikan. Mungkin itu sebagai pengantar Bapak, kami persilahkan kepada teman-teman bendahara, PPK, dan PPSPM untuk menambahkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wiwi kalau Siap. saya coba tayangan. Iya. Ini ya, share screen ini ya. Ya. Kita kembali. Baik. Dibantu. Ya, terima kasih Pak Pras. Mohon izin Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pada Bapak Ibu dari Satker Politeknik Transportasi Darat Indonesia, STTD, kemudian Balai Pengujian Perkeretaapian dan Balai Besar Pengujian Laik Jalan dan Transportasi Darat ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini akan kita lakukan secara rutin untuk pembinaan ataupun monef satker BLU di bawah lingkup pembayaran KPPN Bekasi ya. Untuk STTD, mohon izin Bapak. Jadi kalau kita perhatikan sampai dengan tanggal 29 Maret 2024 ya, kita akan melihat beberapa komponen IKPA karena kenapa kita ininya ke IKPA ya sebagai salah satu indikator penilaian pelaksanaan anggaran ya, karena memang ini sebagai salah satu tolak ukur gitu ya, tolak ukur yang memang Bapak Ibu dan KPPN bersama-sama bisa melihat gitu ya. Artinya ini menjadi tolak ukur dalam penilaian pelaksanaan anggaran di satker-satker kita gitu. Nah, untuk STTD ini dari 7 komponen, jadi sudah 8 komponen, tapi ada satu komponen yang dikecualikan dari penilaian IKPA untuk satker BLU, yaitu pengelolaan UP dan TUP. Jadi dari 7 komponen ini kita akan melihat bahwa ada eh, salah satu nilai indikator yang belum optimal ataupun belum maksimal. Yang pertama mungkin kita akan melihat di penyerapan
anggaran ya Bapak Ibu ya. Penyerapan anggaran di sini masih 73,16 nilainya ya. Kalau kita lihat eh, di rinciannya ya Bapak Ibu ya untuk STTD sampai dengan triwulan 1 2024 target untuk penyerapan Bapak Ibu Satker Bapak Ibu adalah 13,94%. Ini untuk target penyerapan anggaran sampai dengan triwulan 1 dan sampai tanggal 29 Maret Bapak Ibu capaiannya baru tuh 10,2%. Sebenarnya kurangnya sedikit lagi ya Bapak Ibu ya karena penyerapan sampai dengan 29 Maret ini 16 ya 319878249. Jadi dari target 22 ya. Dari 22 16 ya sebenarnya dikit lagi kurangnya ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada GU mungkin yang Bapak Ibu mau diselesaikan atau disampaikan hari ini ya untuk mengejar penyerapan yang tinggal 0,3 sekian ya 3,092 kurangnya ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin bisa disampaikan saja SPM-nya ke KPPN. Kalau untuk LS yang ini yang kita perlu ini ya karena sudah di 29 kalau Bapak Ibu mengajukan LS hari ini berarti akan terbit SP2D-nya di April. Jadi tidak bisa mengejar di realisasi di bulan Maret. Jadi ini mohon menjadi perhatian Bapak Ibu ya untuk penyerapan anggaran di nanti kalau misalnya tidak bisa mengejar nih di hari ini berarti ini akan menjadi perbaikan mudah-mudahan di triwulan 2 ya Pak ya. Bapak Ibu dari STTD. Jadi berapa target untuk triwulan 2 nanti Bapak Ibu di bulan April, Mei dan Juni paling nggak di bulan Juni itu Bapak Ibu bisa mencapai target dari penyerapan yang sudah ditetapkan ya. Terus kemudian ini sebenarnya sedikit lagi sih Bapak Ibu ya sayang banget gitu. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan ya nanti bisa ke Pak Pras dan Pak Aris gitu ya. Kenapa ini eh, untuk penyerapannya tidak bisa memenuhi target penyerapan triwulan 1 sebesar 13,94 ya. Masih 10,2. Terus kemudian itu yang pertama, terus kemudian yang kedua itu dari sisi kontrak ya Bapak Ibu, belanja kontraktual. Ya memang ini ada di triwulan 1. Jadi triwulan 1 itu Bapak Ibu mempunyai 11 kontrak dan mengalami ada keterlambatan penyampaian kontrak ke KPPN di bulan Januari sebesar 2 kontrak. Jadi dari 11 kontrak Bapak Ibu menyampaikan pengajuan kontrak pendaftaran kontrak ke KPPN terlambat sebanyak 2 ya. Kalau tidak salah ya mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menjelaskan kembali waktu itu alasannya adalah karena adanya pergantian ya Bapak Ibu ya. Pergantian pengelola eh, keuangan. Tetapi mungkin nanti Bapak Ibu bisa menjelaskan lagi kenapa di bulan Januari ini Bapak Ibu mengalami keterlambatan kontrak ya yang ada 2 kontrak dan keterlambatannya sampai 23 hari yang pertama terus yang kontrak kedua adalah 24 hari. Dan memang karena nilainya di atas 200 juta jadi memang kita waktu itu juga tidak bisa kita berikan solusi apapun gitu ya. Karena kalau misalnya nilainya sampai dengan 200 juta untuk satu penerima, Bapak Ibu sebenarnya bisa ada solusi lain gitu ya ketika Bapak Ibu kontraknya terlambat yaitu mengajukan dengan mekanisme pembayarnya TUP. Jadi ini mohon nanti juga dijaga gitu ya. Kalau kita flashback lagi di 2023, mungkin kita kontrak-kontrak STTD ini juga ada beberapa yang terlambat pengajuannya ke KPPN. Dan ada beberapa kontrak yang terlambat dan sampai dengan nilainya 200 juta, tapi juga tidak bisa diajukan melalui pembayarannya melalui mekanisme TUP ya. Saya tidak tahu alasan Bapak Ibu seperti apa gitu ya di sana, kebijakannya seperti apa, tapi kami menghimbau gitu ya. Karena di PMK 62 itu sudah jelas ya Bapak Ibu ya, jadi bahwa UP ya penggunaan uang persediaan ini bisa membayarkan tagihan gitu ya kepada satu penerima maksimal itu 200 juta gitu untuk belanja 52, 53 dan belanja lainnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada
pekerjaan kontraktual yang nilainya sampai dengan 200 juta untuk satu penerima yang dia berupa belanja barang ataupun belanja modal, sebenarnya bisa dibayarkan dengan mekanisme UP. Kalau UP-nya tidak cukup ya kemudian dengan TUP. Jadi mekanisme pembayarannya saja, tapi untuk proses mungkin perencanaan, misalnya penunjukan langsung dan lain-lainnya, proses PB-nya tetap berjalan. Dan misalnya ada kontrak pun tetap ada gitu ya di Bapak Ibu mekanisme perjasnya Bapak Ibu tetap jalan gitu. Hanya mekanisme pembayarannya saja. Jadi itu Bapak Ibu ya, dua indikator itu mungkin yang menjadi perhatian kita di triwulan 2 nanti ya. Kalau memang ini tidak bisa kita naikkan ya untuk penyerapan, nanti kalau yang kontraktual kan ya sudah ini menjadi nasib kita bersama gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kedepannya adalah nanti mudah-mudahan tidak akan ada lagi penyampaian kontrak yang terlambat ya Bapak. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu PPK yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya kontraktual, staf PPK ya, nanti saling mengingatkan gitu ya, menelusuri barangkali ada kontrak-kontrak yang ketika ada penandatangan kontrak berarti ya, ayo daftarkan segera gitu ya, maksimal 5 hari kerja gitu. Tapi juga tidak mepet-mepet ya Bapak Ibu, misalnya 5 hari kerja sampai terakhir Bapak Ibu menyampaikannya terakhir juga. Karena kadang-kadang kan kita kontrak ini kendalanya banyak ya Bapak Ibu, misalnya supplier ternyata tidak sama dari Bapak Ibu dan lain-lain ya, ada kendala jaringan sakti dan lain-lain, span dan lain-lain, sehingga akhirnya karena 5 hari kerja di sini di IKPA ini dihitung sampai dengan approvalnya KPPN. Jadi kalau KPPN sudah sampai di seksi pencairan dana menyetujui kontrak Bapak Ibu, 5 hari kerja itu sudah lolos gitu ya Bapak Ibu. Jadi demikian Pak Pras untuk STTD, ada 2 komponen untuk penyerapan anggaran. Ini masih kurang sedikit lah ya, dari 13 tadi 10. Kemudian untuk yang kontraktual ini ada keterlambatan dari 11 kontrak, ada keterlambatan 2 kontrak gitu. Terus nanti mungkin mengingatkan lagi walaupun masih jauh di triwulan 4 ya, kalau kita flashback lagi 2023, mungkin STTD ini pemecah rekor ya, mungkin ya, pemecah rekor satker terbesar yang mengajukan dispensasi pengajuan SPM di luar batas waktu LLAT. Jadi mudah-mudahan ini juga sudah mulai dipersiapkan gitu ya Bapak Ibu ya, terutama untuk tim pengadaan barang PPK dan tim keuangannya. Nanti mudah-mudahan 2024 ini bisa semakin lebih baik lagi sehingga dispensasi ini bahkan mungkin zero dispensasi di STTD ini. Terima kasih Pak Pras, demikian untuk STTD. Silakan Bapak dari STTD. Baik, mohon izin Bu, terdengar suara kami Bu. Baik, mohon izin terkait dengan rekor yang Ibu sampaikan tadi, sebetulnya pertama-tama kami mohon maaf. Rekornya itu kami berharap rekor yang terbaik, tetapi ini rekor pengajuan dispensasi yang terbesar di wilayah KPPN Bekasi. Artinya ini kan ada sesuatu hal yang belum berjalan di STTD ini, dan kami berjanji semenjak kami di sini, kami komit untuk kepatuhan-kepatuhan dalam pengelolaan anggaran. Yang kedua terkait dengan pengelolaan TUP atau UP, bahwasanya hari ini akan kami kejarkan untuk ada sekitar 110 juta yang akan kita kejarkan SPM hari ini, sehingga bisa terekod untuk penyerapan di bulan Maret ini. Mudah-mudahan dengan SPM yang 110 hari ini bisa mengangkat kekurangan yang sudah disampaikan Ibu tadi, sehingga dalam pengelolaan UP dan TUP bisa memperbaiki kinerjanya. Yang ketiga terkait dengan keterlambatan kontrak. Memang pada saat kami datang di STTD tanggal 29 Februari kemarin, bahwasanya ada pergantian di bulan Februari. PPK
dan seluruhnya diganti dengan yang baru. Dan ini memang menjadi mungkin salah satu faktor kenapa pengajuan kontrak atau pendaftaran kontrak itu bisa terlambat ke KPPN. Dan kami mungkin akan, kalau memang sudah berjalan, saya belum copy Bu, mungkin kalau sudah berjalan dispensasi surat pengajuan dispensasinya, kalau belum kami akan tindak lanjuti sehingga administrasi prosedur dalam keterlambatan pendaftaran kontrak ini bisa terpenuhi. Mungkin itu tanggapan dari kami komit, kami akan memperbaiki, mudah-mudahan rekor yang sudah didapatkan STTD sebelumnya itu berbanding terbalik, akhirnya rekor terbaik gitu, pengajuan dispensasi tersedikit di wilayah KPPN Bekasi. Mungkin itu Bu yang bisa kami sampaikan, terima kasih, kami kembalikan ke pimpinan. Baik, Bapak. Izin nanti Pak Dharma kalau sudah diajukan SPMGU-nya nanti mungkin stafnya bisa komunikasi dengan kita gitu ya, sehingga nanti biar bisa terbit di ini SP2D-nya yang GU ya, sehingga nanti memang jadi realisasi di bulan Maret ini. Maret ya. Ya. Baik Bu, baik Bu, baik. Dan ini untuk diketahui STTD ya, tahun 2023 untuk penghargaan kinerja pelaksana anggaran, sebenarnya STT itu ada masuk ke dalam satu nominasi gitu ya, dengan nilainya gitu. Tapi karena adanya beberapa tadi dispensasi yang rekornya ternyata paling besar, akhirnya ini dianulir Pak. Jadi sebenarnya STT ini secara ininya tuh bagus gitu. Cuman ada beberapa memang yang akhirnya ini menjadi pengurang nilai. Tadinya memang masuk award di nominasi gitu, tapi karena ada pengurang ini, jadi memang mengurangi nilai dari ininya gitu. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi lagi ya Pak tahun depan. Baik, baik Bu. Bisa mendapatkan beberapa penghargaan yang memang sudah menjadi ininya gitu ya Pak ya. Siap Bu, kami bermimpi nih untuk kinerja 2024 PTD STTD mendapatkan nominasi dari pengelolaan anggaran di 2024 ini. Saya mau menambahkan sedikit Pak ini Pak terkait dengan sebetulnya dengan kinerja STTD ini selain dari pendaftaran kontrak mungkin hanya kendalanya di pendaftaran kontrak saja mungkin karena pekerjaannya terlalu banyak. Nah, ini mohon bisa diatur nanti bagaimana supaya tidak terlambat. Tetapi di sisi lain ada hal yang sangat positif yang memang sampai saat ini kami harapkan dapat terus dijaga dan ditingkatkan, yaitu berupa pelaksanaan digitalisasi pembayaran, Pak. Digitalisasi pembayaran itu adalah mekanisme pembayaran dari sisi uang kas ya, yang pengelolaan uang persediaan yang digunakan secara dengan mekanisme CMS, kartu kredit pemerintah atau KKP, dan transaksinya menggunakan DigiPay dengan platform DigiPay. Nah ini untuk 2 tahun terakhir ini sangat bagus Pak. Bahkan kemarin dapat penghargaan juga. Nah, kami mohon untuk dapat terus ditingkatkan dari sejak awal tahun. Untuk yang Bapak ketahui, nilai kinerja IKPA ini, kenapa kami lebih awal di tahun ini? Karena perhitungan formulasi IKPA ini sejak 2 tahun yang lalu sudah mengalami perubahan ya. Jadi dirawat dari awal Pak. Mungkin untuk bapak-bapak dari Satker yang lain juga ini untuk diketahui juga. Jadi formulasinya itu harus dari 8 indikator itu 6 indikator adalah sifatnya historical. Jadi apa yang kinerja di triwulan pertama itu diperhitungkan terbawa terus sampai dengan akhir tahun gitu Pak angkanya. Jadi ini kalau sampai deviasi halaman 3 yang isunya memang karena perubahan formulasi ini adalah kesulitan mencapai angka yang baik di
optimalisasi ya nilai IKPA di deviasi halaman 3 DIPA dan penyerapan anggaran ini hampir seluruh satker eh, sebagian besar ya di Bekasi ini masih mengalami kendala, tapi ya alhamdulillah pada saat ini dari STTD kami melihat sudah cukup baik. Kemudian kami mengharapkan untuk tadi yang eh, digitalisasi pembayaran dengan cara pembayaran non tunai tadi dengan CMS, KKP maupun platform DigiP1 untuk dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, Pak. Mungkin kalau ada kendala lain yang mau disampaikan terkait dengan hal ini, silakan. Untuk yang ini BRI bukan ini ya. Dari STTD, kalau kemarin kami mengadakan sosialisasi dengan BRI, sudah dengan yang BRI. Em, kalau di STTD saya tidak hafal ini apakah kemarin mengikuti atau tidak, tapi memang kendalanya di perbankan itu karena pelaksanaannya masih terpusat. Dan ini kami sudah berusaha untuk menguraikan simpul-simpul yang ada dengan koordinasi dengan perbankan. Mungkin ada tambahan Pak, Bapak dari STTD, jadi itu Pak. Baik, baik, terima kasih Pak. Kami kami copy apa yang sudah menjadi arahan dari Bapak Ibu dari KPPN. Artinya untuk yang baik akan coba pertahankan untuk dan bahkan mungkin akan kita tingkatkan dengan kepatuhan UBNI. kontrak untuk pengajuan SPM itu akan kami kinerja keuangan PTD STTD ini di sisa akhir tahun di sisa waktu yang ada di tahun 2024 ini. Demikian mungkin yang Baik, terima kasih Mohon Pak izin, Suharman dan Bapak-bapak rekan-rekan lainnya dari STTD. Eh, Selanjutnya kami mohon izin beralih Bapak ke sedikit, oh ya mohon silakan. izin. izin Bapak ada dari PPK kita ini Pak. Oh Pak David ya silakan. Baru Nggih, juga Pak. mohon izin Bapak. Ya, terima kasih wabarakatuh. Mohon izin Bapak Prasetyo, Pak KBU, Bu Wiwi ya tadi sudah menjelaskan tentang tadi. Mohon izin untuk bisa di share screen yang awal IPA-nya Pak Ibu agar bisa dicermati dari STD bahwa di situ di IPA-nya terdapat pengelolaan UP dan TUP itu 0. Mohon penjelasan Bu Wiwi, Pak Prasetyo mungkin dari Bendara STTD bisa juga membantu menjelaskan. Terima kasih. Ya, yang ini pengelolaan UP. Ya. Jadi begini Pak, untuk sementara ini khusus untuk satker dengan suaranya masuk ya. Nah, untuk indikator pengelolaan UP dan TUP khusus untuk satker BLU, sementara ini tidak diperhitungkan dulu Pak. Karena kenapa? Karena di dalamnya itu kan ada dua sumber dana. Ada dua sumber dana, sedangkan UPTUP yang dihitung di dalam IKPA itu adalah yang sumber dana RM. Sedangkan BLU ini kan dengan ada sumber dana PNBP BLU. Dan eh, ini untuk BLU secara umum, ini paku dananya untuk yang PNBP BLU ini jadi tidak terukur karena tidak bisa dilihat gitu ya. Untuk apa belum di apa ya belum diukur begitu Pak karena yang digunakan adalah yang sumber dana rupiah murni di IKPA ini makanya untuk fairness khusus untuk BLU dia tidak dihitung dulu. Nah ini bisa dilihat di konversi bobot di sebelah kanan itu tidak dibagi dengan 100% tetapi hanya 70%.
Hanya tidak Oh ya. 100%, hanya dari 8 hanya 7 indikator saja. Ini kebetulan capaian output kan juga belum masuk ini Pak. Jadi kondisinya ini baru 70% dari skala 100. Seperti itu Pak. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini gitu. Kami berusaha untuk itu karena kalau dilihat dari PLU-PLU yang di seluruh Indonesia Pak, ini kebetulan Kemenhub juga besar-besar, itu bisa perbandingannya bisa 60-40, bahkan seperti universitas bisa terbalik. Jadi PLU-nya bisa 60, RM-nya cuma 40 seperti itu Pak. Rumah sakit, nah itu ya. Ada seperti itu. Jadi saya kira penjelasannya cukup bisa diterima Pak ya. Baik, mohon Baik. izin Bapak, terima kasih. Eh, apakah dari kami STTD UP yang sudah dilaksanakan menggunakan RM, Pak? Ya, Apakah ya. itu eh, UP untuk yang RM Pak, eh, ini belum tahu ini nanti ya mekanismenya. Tetapi ada satu hal yang harus dimaksimalkan dari situ, yaitu penggunaannya Pak. Penggunaannya dalam hal transaksi pembayarannya. Nah, ini kita kejarnya ke sana. Tidak ada di dalam IKPA Pak, tetapi eh, kami perhitungkan itu Pak. Jumlah transaksi melalui pembayaran melalui dengan kas UP ya, uang persediaan RM-nya itu apabila menggunakan JMS itu tercatat di dalam sistem, tercatat Pak. JMS maupun KKP maupun di JP1 semuanya tercatat ke dalam sistem dan kami bisa eh, menghitung akumulasinya nanti gitu kinerja penggunaan ini di setiap satker itu bisa kelihatan di Mau kami. tambahkan sedikit lagi Pak. Ya. Artinya untuk pengelolaan ini nanti itu akan berdampak di penggunaannya yang diakumulasi di akhir tahun Pak ya, menjadi. Betul Pak. Oh Ya. baik. Ya. Maka Akumulasi tidak harus akhir tahun, bisa aja periodik Pak di semester 1. Nah, kami punya datanya ya kami hitung kalau kami mau. Nanti di maksud situ Pak. oh iya. penilaian Iya, Jadi setiap waktu. artinya di akhir tahun akan terrekod itu menjadi kategori penilaian Pak ya. Betul sekali Pak. Ya, karena itu amanat dari apa ya pemerintah Pak. Itu sejak tahun 2014. Jadi sebagai salah satu apa ya efisiensi dalam pengelolaan apa ya uang negara ini, terutama dari sisi Bank Indonesianya, Ya. yaitu dan mendukung juga untuk salah satu non cashless itu ada PP-nya, PP nomor 1 tahun 2016 kalau nggak salah, itu untuk mendukung gerak apa anti korupsi itu Pak, untuk mendukung gerakan anti korupsi. Jadi dengan pelaksanaan digitalisasi ini diharapkan tidak ada lagi pembayaran yang secara tunai, sehingga semuanya non tunai dan bisa tercatat, bisa dipantau datanya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin teman-teman yang lain dari PTDI STTD ada lagi sebelum kita kembalikan ke pimpinan. Baik, kalau tidak ada lagi kami kembalikan ke pimpinan Pak. Ya. Gimana? Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu dari STTD. Mungkin masih ada pekerjaan lain yang mau dilanjutkan dari STTD, boleh meninggalkan Zoom. Baik, terima kasih Kalau mau Pak. tetap melanjutkan ikut Zoom juga nggak Kami apa-apa. mohon izin live karena Ya, memang ada juga baik. 3 yang bersamaan. Mohon izin kami live. terima Ya, kasih baik. Silakan Bapak, Mas, terima mau kasih Ibu. dilanjutkan ke Satker BPLJ SKB mungkin? Ya. Saya lihat. Ya. Untuk saya sharing. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat. Ya,
Sudah dipanggil ininya. Baik, terima kasih Mbak Yoha. Yang berikutnya adalah dari Satker Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor ya. Ini posisi kita melihat posisi di triwulan 1 IKPA-nya. Silakan mungkin Mas Daru atau Mbak Wiwi yang bisa ini. Baik, terima kasih Pak Pras. Untuk Balai Layak Jalan ya, Bapak Ibu, Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor di Bekasi, dari 7 komponen IPA yang dinilai ya, ini memang paling rendah di deviasi halaman 3 DIPA ya. Jadi dari sebenarnya gini, ini yang untuk penyerapan anggaran itu sampai dengan tadi hari ini ya 29 Maret itu dari target 15 terus 15, sekian gitu ya, itu sudah 15, sekian, ini tinggal sedikit lagi ya, makanya itu 99,02. Jadi mungkin kalau hari ini masih bisa dikejar untuk pengajuan GU, silahkan ya Bapak Ibu ya, ini agar nilainya bisa sempurna gitu ya Bapak Ibu ya, 100 gitu. Nah, ini sudah bagus sih, sudah lumayan bagus ya untuk mendapat anggaran ya. Kemudian ini yang agak memang di bawah 50 ya Bapak Ibu ya, ini memang untuk deviasi halaman 3 DIPA. Nah, deviasi halaman 3 DIPA ini sebenarnya juga di triwulan 1 ini banyak relaksasi yang kita berikan. Di pengajuan pemutakhiran di bulan Februari itu ada satu relaksasi yang juga Bapak Ibu sebenarnya bisa manfaatkan ya, yaitu yang bulan Januari untuk menyamakan antara realisasi dengan perencanaan. Ini sebenarnya Bapak Ibu bisa jadikan momentum gitu ya. Jadi di Januari itu sebenarnya nilainya bisa 100 gitu. Tapi kalau kita lihat data dari apa halaman 3 Bapak Ibu, memang ini ada agak nilainya memang agak ini banget ya. Di bulan Januari itu nilai deviasinya tuh cuma 27,76 ya. Jadi ada deviasinya tuh 72% gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk yang bulan Maret ini sebenarnya juga ada relaksasi untuk belanja 51 dan 52. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di OMSPAN di penilaian di Monef IPA, di Monef pelaksanaan anggaran di IPA ini untuk yang bulan Maret mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan untuk 51 dan 52 itu 00 gitu ya Bapak Ibu. Memang ini saya lihat di Balai Pengujian Layak Jalan ini memang deviasi sangat besar di komponen belanja modal ya 53 dari yang perencanaannya itu eh 342 juta 742 itu baru terrealisasi untuk 53 adalah 166 juta ya. Jadi memang ada deviasi yang sangat besar sejumlah 176 juta atau sekitar 51,57%. Nah, ini yang kemudian menjadikan nilai akhir ya, nilai akumulasinya jadi sangat besar karena ketika diakumulasi dari bulan Januari, Februari sampai Maret, Bapak Ibu 51,05 nih posisinya. Jadi 100 dikurangi 51,05 dapatlah nilai 48,95. Jadi memang ada deviasi yang sangat besar ya. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena memang nilainya di atas 50% ya. Deviasinya 51,57. Itu 176,740 dia. Jadi ada kurang kurang ini ya dari realisasinya. Di realisasinya 342, perencanaannya 342 juta, kemudian realisasinya hanya 166 juta. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan ya ini kenapa ada apa deviasi yang sangat besar di belanja 53. Itu kita sudah memberikan relaksasi di 51 dan 52 ya. Kalau mungkin Bapak Ibu melihat nilai realnya untuk 51 dan 52-nya Balai Layak Jalan ini mungkin akan lebih besar lagi sebenarnya ininya apa deviasinya. Nah, tapi karena kita memberikan relaksasi untuk 51 dan 52 di bulan Maret ini, maka dianggap memang sudah sesuai gitu. Jadi deviasinya 00. Seperti itu.
Silakan Pak Pras, mungkin teman-teman dari Balai Lek Jalan bisa menanggapi untuk kendala di deviasi ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, izin mewakili Pak Kabale yang sedianya hadir karena beliau ada rapat untuk Proving Ground karena sehingga diwakilkan kepada kami Bu, izin di sini kami sudah hadir beberapa teman-teman pengelola keuangan Bu. Nah, terkait deviasi halaman 3 DIBA memang kami mengakui Bu memang ada beberapa catatan di kami sehingga untuk modal Bu, modal 53 memang belum bisa kita laksanakan di Januari sampai dengan Maret ini Bu gitu loh. Mungkin ada beberapa isu. Yang pertama adalah ada anggaran modal kami yang dibintang, masih dibintang Bu. Meskipun itu anggaran BLU. Nah, ada beberapa, ada 3 atau 4 kegiatan Bu, dan semuanya adalah modal. Nah, ini kami sedang berusaha untuk melepas bintangnya itu Bu, izin biar segera bisa kita belanjakan. Terus selanjutnya adalah memang di awal-awal tahun kemarin kita agak ini ya Bu untuk modal 53 maupun 52 Bu, sehingga deviasinya cukup tinggi tadi kalau didetailkan ya Bu untuk deviasi di BPLJ SKB. Tapi ini menjadi catatan Bu untuk bulan-bulan selanjutnya agar deviasi itu kita dorong untuk nggak sebesar itu Bu, izin Bu. Dari teman-teman ada tambahan? PPK? Ya, untuk belanja modal yang belum terrealisasi sampai dengan Maret ini, izin menyampaikan, mungkin tadi yang disampaikan oleh KTU benar, ada beberapa yang masih dibintang dan pengadaan yang masih dalam proses pekerjaan yang belum sampai ke penyerapan, yaitu pengadaan peralatan penunjang pengujian. Seperti itu sih, Bu. Ya, mungkin itu Bu Wiwi dari tanggapan dari kami. Jadi ini menjadi catatan ya Bu dari BPLJSKB agar di bulan-bulan ke depan kita lebih baik lagi dari yang saat ini Bu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu. Baik, Bapak, mungkin saya mau mengomentari sedikit terkait dengan pemutakhiran data ini, Pak. Ini angkanya sudah untuk yang perencanaan ini angkanya memang sudah dimutakhirkan ini, Pak ya. Ini sudah dimutakhirkan apa belum ini, Pak? Nah, itu yang pertama itu karena begini, Pak, untuk pemutakhiran data ini harus menggunakan mekanisme revisi dan yang melaksanakan ini kan mungkin di bagian perencanaan. Jadi memang perlu koordinasi antara bagian perencanaan dengan bagian pengelola keuangan dalam hal eh, penetapan angkanya, karena penetapan angka di rencana ini kan RPD bulanan, jadi rencana penarikan dana bulanan itu harus sinkron dengan target penyerapannya. Target penyerapan itu kalau kita lihat, sorry, ketutup ini Mbak, sebentar. Nah ini kan kalau kita lihat IKPA-nya Pak, itu ada deviasi halaman 3 DIPA dan penyerapan anggaran. Nah, kalau kita lihat rincian di penyerapannya, jadi di sini ini setiap bulan itu ada targetnya. Nah, ini target periode ini ada 15,2 atau ya, targetnya adalah ini Pak. Ini angka-angkanya ini total pagu total nominal target. Nah, ini adalah sudah dihitung berdasarkan ini kan 1 2 3 ini Januari, Februari, Maret. Nah, ini sudah dihitung totalnya itu untuk penyerapan. Ini penyerapan ditetapkan
sekian. Ini adalah dari sekian dari ini pagunya. Nah, ini dibandingkan dengan penyerapan sampai dengan periode ini sudah cukup bagus. Tetapi dari sisi penyerapan, ini angka ini harus sinkron ke RPT-nya, Pak. Di sini di indikator yang divisi elemen 3 DIPA ini kalau di breakdown di Omsman, nah seperti ini kelihatan 1 2 3. Kita bisa lihat ya apa jauh angkanya ini kalau dari targetnya tadi itu kan sampai 6 sekian ya. Di sini kan hanya beberapa. Ini termasuk anomali nih, Pak. Jadi harus ada sinkronisasi gitu rencana penarikan dana. Nah, jadi karena pelaksanaannya sebetulnya sudah bagus, sebetulnya tinggal disinkronkan aja angka-angkanya per jenis belanja ke eh, di kolom untuk deviasinya. Untuk sebetulnya namanya indikator adalah deviasi ya, Kak. Itu atau bisa disebutkan sebetulnya itu untuk mengukur akurasi rencana penarikan dana. Jadi tingkat akurasinya hanya 51,57 ini totalnya. Ya, ini untuk yang bulan Maret, kalau rata-rata dari Januari, ini 51,05 sehingga nilainya adalah 100 dikurangi 51,05, angkanya hanya sampai ke 48. Ini angka deviasi, Pak ya. 48 adalah angka akurasinya. Semakin kecil angka deviasi, semakin besar angka akurasinya atau nilai IKPA-nya. Mungkin ada dari bagian perencanaan atau yang bisa menjelaskan mengenai mekanisme pemutakhiran kemarin di bulan Februari, Pak ya, di tanggal 20-an ya, Mbak ya, kemarin. Menambahkan Pak Pras. Silakan, Mbak. Ya, tambahan dari saya. Jadi sebelumnya terkait pemutakhiran halaman 3 DIPA ini, kami telah melakukan sosialisasi online ya. Waktu itu mengundang operator anggaran dan juga perencana anggaran. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan pemutakhiran halaman 3 DIPA. Saya lupa waktu itu yang datang kalau nggak salah Mas Gusti ya. Nah, waktu itu kita sudah pendampingan tuh. Apa kira-kira kendalanya seperti apa, sudah kami jelaskan secara offline, datang langsung ke KPPN. Lalu kami menyurati untuk batas waktu pemutakhiran halaman 3 DIPA. Ya, kalau kita lihat datanya, maaf Pak Pras, lihat datanya yang tadi. Kalau kita lihat data yang ada di halaman ini, di Monef PA, kita lihat datanya itu seperti masih dibagi 12. Coba naik ke atas Pak Pras. Nah ya, dari setiap bulan itu rencana di akun 51, 52, 53 itu angkanya masih sama semua kalau Bapak Ibu lihat di sini. Jadi kalau nggak salah saya lupa nih, kalau nggak salah saya lupa nih antara telat pemutakhiran atau sudah pemutakhiran namun ada penolakan dari Kanwil. Nah, seharusnya saat ada penolakan dari Kanwil, satuan kerja harus memantau statusnya sampai di-approve Kanwil. Dan apabila ada pemutakhiran, ada penolakan, bisa langsung diperbaiki jangka waktunya 1 sampai 2 hari. Mungkin saat perbaikannya itu lebih dari 2 hari. Ya, mohon informasinya Bapak Ibu terkait angkanya yang masih sama seperti dibagi 12 ini. Silakan. Izin Bapak Ibu, Bu Iwa, teman-teman semua, mungkin sedikit menambahkan terkait untuk yang revisi bulan Februari kemarin ya, Bu Yuha dan teman-teman Bapak Ibu. Sebetulnya kan kami sudah mengajukan sebetulnya revisi ke Kanwil, revisi untuk halaman 3 DIPA gitu. Nah, revisi tersebut tertolak ya Bapak Ibu, tertolak karena ada beberapa catatan dari Kanwil gitu, sehingga diperbaikinya itu diajukannya lagi itu setelah batas waktunya lewat gitu Bu Yuha. Jadi si apa namanya si datanya itu mungkin tidak terproses untuk halaman 3 DIPA-nya gitu Bu. Kalau untuk yang
rencana penarikannya Bu untuk anggaran-anggarannya itu eh, untuk yang bulan Januari dan Februari itu mungkin eh, baseline-nya itu saya juga kurang terlalu paham ya apa itu baseline-nya dari Sakti atau memang yang jadi dasarnya itu adalah dari SPAN gitu Bu. Karena kan kalau Sakti dan SPAN kan mungkin agak berbeda ya Bu ya antara apa namanya pencatatan gitu. Mungkin yang satu kas, yang satu apa itu namanya akrual gitu ya Pak Akrual, ya. ya. Iya mungkin mungkin kami agak butuh bimbingan juga terkait hal itu mungkin Bapak Ibu gitu. Mungkin tambahan dari saya itu Bapak Ibu terima kasih. Ya, saya mohon konfirmasi aja Pak. Waktu itu penolakannya di tanggal berapa Pak ya? Penolakan revisi pemutakhiran dari Kanwil. Siapa? Sebentar saya coba konfirmasi cek dulu Pak. Iya. Dan kalau boleh tahu Pak, alasan penolakannya apa ini? Jadi untuk Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu ketahui, jadi untuk pemutakhiran untuk indikator deviasi halaman 3 DIPA ini melalui ada proses revisi. Jadi angkanya ini dimutakhirkan dari waktu ke waktu setiap triwulan di 10 hari kerja pertama, triwulan 2, 3, 4, dan bulan Februari kalau untuk triwulan 1. Itu melalui mekanisme revisi diajukannya ke Kanwil. Jadi untuk revisi ini tidak diperhitungkan sebagai ya, ini termasuk kategori revisi administratif. Jadi Bapak Ibu karena kode jenis revisinya berbeda. Jangan khawatir kalau misalnya ini nanti menambah angka histori revisi DIPA-nya. Jadi memang harus dilakukan dan saya harap Bapak Ibu setelah mengirim memantau di aplikasi 1DCA sudah sampai tahap berapa. Dari warna biru menjadi hijau ya tahap 1, 2, 3, 4. Kalau tiba-tiba di tengah belum menjadi merah gitu. Nah, ini harus segera dikomunikasikan dengan Kanwil gitu. Biasanya eh, batas waktu di Kanwil itu ada kalau kalau kemarin misalkan tanggal 20 ya. Tanggal 20 dari Satker itu ada tambahan 2 hari untuk penerbitan emailnya pengesahannya di DJA masih ada waktu 2 hari. Jadi ya kami mohon jangan terlalu mepet lain kali gitu. Sebetulnya masih bisa di 2 hari itu dikejar. Tapi kalau boleh tahu, nah ini tanggal penolakan sama alasan penolakannya kira-kira apa Pak gitu. Izin Pak, kami mengajukan itu tanggal 15 Februari ya, tanggal 15 Februari. Nah, kemudian ada penolakan tuh tanggal 19. Nah, alasan penolakannya itu waktu itu memang eh, belum belum mencantumkan saldo awal eh, sama satu lagi apa ya? Yang Pendapatan oh yang pendapatan ya, pendapatan ini. yang triwulan 1. Oh, yang pendapatan triwulan 1 Pak gitu. Nah, itu masih proses Oh, yang di halaman 3B Pak ya. Ya, betul. dan itu masih proses KPPN. Iya, iya, iya. Kemudian diajukan kembali, sempat diajukan kembali Bapak. Tanggal berapa kira-kira? Koordinasi dengan Kanwil bagaimana Pak setelah penolakan itu Pak? Ya, Karena nunggu berkas dari diajukan lagi tanggal 27 Pak. Dia 27 bulan Oke, Februari. oke. Iya, 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 iya. Baik, baik, baik Pak. Jadi posisi sekarang tadi sempat disinggung mengenai saldo awal BLU Pak. Apakah saat ini sudah dicantumkan saldo awal BLU-nya sudah masuk di DIPA?
Eh, sudah Bu, sudah Pak, sudah ada. Sudah ya, aman ya. Oh, oke. Aman. Jangan sampai telat, soalnya kalau telat, waduh ini Aduh, nanti akhirnya tidak bisa dipakai. baru Nah, keluar tinggal 2 sampai ini jadi kita oke, oke, baik Pak. Jadi kami bisa dapat gambaran. Jadi mungkin tidak apa-apa Pak. Ini merupakan masukan dari bagi kami ya. Ini masukan bagi kami. Jadi mungkin ke depannya akan kami coba koordinasikan secara internal, baik antara di KPPN, bagaimana cara kami memonitor ya selanjutnya gitu. Kami saat ini memang terus terang kesulitan untuk memonitor status pengajuan revisi pemutakhiran data halaman 3 DIPA ini oleh Satker setelah masuk sistem di Sewispan ya di aplikasi Sakti saat ini. Jadi ini masih terus kami koordinasikan dan terima kasih masukannya. Kami paling tidak kami ada gambaran lah untuk kedepannya ini bagaimana untuk koordinasi di KPPN maupun di Kanwil akan kami sampaikan. Jadi kami hanya mengharapkan pemutakhiran yang berikutnya jangan sampai terlalu mepet, Pak ya. Itu aja, Pak. Siap Pak, siap. Ya, Kami kemarin kita juga sudah menyurati ya Mas Ence kalau batas pemutakhiran triwulan 2 adalah tanggal 22 April. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu di BPLJSKB melakukan koordinasi internal untuk rencana triwulan 2. Dan apabila sudah pemutakhiran ya belajar dari yang kemarin mungkin dipantau lagi ya Mas Ence ya. Dipantau statusnya mudah-mudahan tidak ada penolakan dan apabila ada penolakan langsung diperbaiki. Baik, apa ada tambahan lagi Pak Pras, Mas Ence dan rekan-rekan? Ya, tambahan. mungkin untuk ini ya terkait dengan revisi ya teman-teman ya. Jadi untuk revisi pemutakhiran ini, kalaupun misalnya ada penolakan, teman-teman Kanwil itu bisa memberikan waktu ya untuk perbaikan secara khusus gitu ya, sampai sebelum waktu posting. Jadi kalau terakhir tanggal 15, biasanya waktu posting itu 2 hari sampai tanggal 17. Nah, kalau misalnya di 15 tertolak, baru tahun 16 itu masih bisa diperbaiki sampai tanggal 17 gitu. Jadi Bapak Ibu masih bisa mengirimkan sebenarnya untuk perbaikan sampai tanggal posting, sebelum tanggal posting gitu. Jadi mungkin nanti bisa dilakukan kalau misalnya ada kejadian serupa gitu ya, selain terus memantau status juga mungkin bisa lebih intensif untuk komunikasi dengan teman-teman di Kanwil gitu ya. Karena kan kalau penolakan ini mereka tidak ada media untuk memberitahukan kepada Bapak Ibu selain dari Sakti ya. Jadi Bapak Ibu lah yang monitoring sendiri untuk pengajuan revisi atau baik semua revisi lah gitu ya. Bapak Ibu bisa melihat memonitoring dari status penyelesaian revisinya gitu. Jadi kalau misalnya ada penolakan, Bapak Ibu silakan sebelum tanggal posting Bapak Ibu bisa mengirimkan kembali gitu, memperbaiki kembali gitu ya sehingga tadi selain melakukan monitoring status juga yaitu komunikasi dengan pihak teman-teman di Kanwil. Nanti karena ini juga April ini kan waktunya sangat mepet ya Bapak Ibu ya. Kita masuk setelah cuti Lebaran itu tanggal 16 April. 16 April hari Selasa, 16, 17, 18, 19 itu hari Jumat, 20, 21 hari Senin. Jadi Bapak Ibu punya waktu 5 hari kerja ya untuk menyelesaikan pemutakhiran. Sebenarnya kalau misalnya sudah ada hitung-hitungannya, Bapak Ibu sudah mulai menghitung nih dari awal April besok ya, dari tanggal 1 sampai 5 Bapak Ibu bisa mulai menghitung untuk perencanaan bulan April, Mei, dan Juninya. Jangan lupa nanti yang Januari, Februari, Maret Bapak Ibu sesuaikan untuk realisasi dengan perencanaannya. Jadi yang misalnya kalau tidak salah THR-nya juga di April ya Bapak Ibu ya kemarin ya. Jadi itu diperbaiki lagi, dikembalikan ke Maret ya karena kan memang nanti Bapak Ibu kembalikan yang di 51-nya itu ke bulan Maret yang THR. Jadi nanti di April, Mei, dan Juni jangan lupa nanti untuk gaji ke-13 Bapak Ibu plotting di bulan Juni ya.
Dan nanti Bapak Ibu karena kan di PP dan PMK juga sudah tertulis gitu ya bahwa pembayaran gaji 13 itu di bulan Juni. Jadi silakan kalau mau di plotting di bulan Juni untuk perencanaan pembayaran gaji 13-nya juga silahkan ya karena sudah ada. Kalau kemarin mungkin di Januari, Februari, Maret untuk THR mungkin kita masih mereka-reka gitu ya. Ya udah logikanya kalau 10 kan dibayarkan 10 hari sebelum hari raya. Kalau hari raya tanggal 10, 11 kemudian kita hari terakhir tanggal 5 berarti ya kemungkinan di Maret lah gitu ya. Nanti seperti itu. Tapi kalau sekarang kan sudah ada jelas, PP-nya sudah ada, PMK juga sudah ada gitu ya. Jadi nanti untuk yang gaji 13 silakan di plotting di bulan Juni untuk yang triwulan 2. Yang Januari, Februari, Maret untuk perencanaannya disamakan dengan apa namanya eh, realisasinya. Kalau memang mau lihat realisasi ya Bapak Ibu lihatnya realisasi bisa di Muspan ya. Karena itu kan sudah berdasarkan SP2D yang terbit. Itu aja. Mungkin itu jangan lupa nanti mulai dihitung 1 sampai 5. Nanti baru menuangkannya di aplikasi modul penganggarannya bisa setelah Lebaran gitu ya. Jadi nggak apa buru-buru gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Mbak Wiwi, Pak Pras, dan juga Pak Ence dan kawan-kawan. Ah, apabila Oh iya, tadi minta itu ya, beda patokannya dari mana gitu ya, realisasinya ya Mas Ence ya. Iya, betul Bu. Apa nanti kan nanti bulan April ya, bulan April kita revisi kembali, menyesuaikan gitu. Nah untuk yang realisasi Januari, Februari, Maretnya itu mungkin dari dasarnya patokannya dari mana nih Bu? Dari Saktika atau memang dari Sepan gitu Bu? Izin Bu. Ya, silakan Mas Daru bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak NJ dan rekan-rekan semuanya. Sebetulnya patokan untuk aplikasi yang kita gunakan kan sebenarnya Sakti ya. Kalau dari sisi Satker ya. Nah, adapun dari sisi Omspan tentu saja kita bisa ngecek dari daftar SP2D, total daftar SP2D yang terbit. Situ ada berapa. Tapi kalau yang paling umpama Omspan tidak bisa diakses pakai Sakti, tapi ada kemungkinan itu perbedaan. Memang bukan memang dimungkinkan ya. Ada beberapa kasus terjadi perbedaan data antara Sakti dengan Omspan. Jadi untuk Sakti kita bisa mengambil laporan FA detail basisnya SP2D. Nah, namun di titik tertentu memang ada kalanya berbeda. Nanti bisa di-track, mungkin bisa dibandingkan daftar SP2D yang terbit di bulan Januari, itu nilainya berapa, dan versi Sakti itu berapa. Apakah ditemukan perbedaan atau tidak. Nah, dalam hal ditemukan perbedaan di bulan Januari, nah berarti itu nanti bisa kita track SP2D yang mana dan itu nanti bisa kita ajukan normalisasi melalui tiket HIDJPB. Kira-kira seperti itu. Tapi dalam hal tidak ada perbedaan ya berarti sepanjang itulah laporan FA detail basis SP2D itu bisa kita gunakan sebagai dasar realisasi SP2D yang terbit sampai dengan saat ini. Kira-kira seperti itu Pak J dan rekan-rekan sekalian. Sebagai gambaran tadi udah mungkin ditayang ya, di ditayang realisasi setiap bulan. Kalau mungkin saya ada datanya nggak ya? Sebentar ya, saya cari dulu. Ini bisa. Udah download tuh? Apa? Ini saya udah download kemarin sih. Ya udah. Yang kamu aja.
Mohon izin saya tayang datanya dulu ya. Benar ya, untuk kode satkernya 025734 ya. Nah, ini di sini bisa dilihat, ini adalah realisasi bulan Januari, Februari, Maret. Jadi nanti untuk RPD ke depan bulan April, maka setidaknya untuk Januari, Februari ini angkanya sudah pasti kekunci. Nah, tinggal yang bulan Maret. Bulan Maret adalah data per sekarang saat ini nilainya adalah segini. Nah, tinggal dilihat, dicocokkan dengan di tempat Bapak Ibu sekalian. Apakah ada SP2D yang belum masuk ataupun masih statusnya belum tercatat SP2D. Nah, nanti bisa ditengok ini nilainya sekian. Mudah-mudahan kan revisi halaman 3 itu kan 10 hari kerja ya biasanya ya. Yang otomatis itu nanti akan jatuh setelah Lebaran. Dalam hal tidak ada misalnya ya kemungkinan besar habis Lebaran. Jadi di awal April nanti masih ada spare waktu karena kita cut off kan misalnya besok hari ini kan kita sudah cut off ya karena besok sudah tanggal merah kemungkinan data sudah terposting. Artinya apa yang Bapak Ibu cetak tanggal 1 sampai tanggal 2 atau 3 itu istilahnya sudah bisa kelihatan makanya sudah matang udah nggak kemungkinan nggak bergerak datanya seperti itu. Jadi bisa disiapkan untuk rencana bulan Januari Februarinya seperti itu. Kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian. Gimana Mas Ence? Ya, siap Bu Yuha. Terima kasih Bu Yuha, Mas Daru juga. Ini nanti kami coba tindak lanjuti dengan teman-teman pengelola keuangan juga supaya nanti di bulan April ini langsung dieksekusi nih Mbak Yuha, Bu Wiwi dan Mas Daru ini. Mungkin ada tambahan teman-teman? Ada yang mau menambah? Iya, Pak. Baik, sepakat tadi yang disampaikan Pak Ence, Pak. Ini menjadi apa ya? Apa pembelajaran buat kita ya di antara Januari, Februari, Maret ini, Bu, atau Bapak. Jadi eh, kita berkomit untuk selanjutnya ini coba nanti akan kami susun ulang dan kita sesuaikan dan ke depan bisa lebih baik lagi Bu dari 3 bulan di awal ini. Mungkin itu dari kami Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan maaf kamera saya agak terganggu. Baik, apabila sudah tidak ada yang ingin disampaikan, kami akan lanjut ke chapter berikutnya. Dari Balai Pengujian Layak Jalan boleh meninggalkan Zoom ini. Tapi kalau mau stay di sini juga dipersilahkan ya Bapak Ibu. Baik, untuk chapter berikutnya yaitu chapter Balai Pengujian Perkeretaapian. Silakan Pak Pras. Baik, terima kasih Pak Yuha. Untuk selanjutnya kita bisa melihat data capaian kinerja sementara ini untuk Balai Pengujian Perkeretaapian. Kita share dulu datanya. Nah, Balai Pengujian Perkeretaapian. Nah, ini kira-kira datanya seperti ini. Eh, Mungkin dari nanti akan dijelaskan terlebih dahulu sama Pak Wiwi. Selanjutnya akan
silakan dari Satker untuk menjelaskan lebih lanjut. Silakan Mbak Wiwi. Ya, baik Pak Pras, terima kasih. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu dari Balai Pengujian Perkereta-apian. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Pras terkait dengan capaian indikator pelaksanaan anggaran sementara ya untuk triwulan 1. Nah, memang sementara, kenapa sementara? Karena memang caput juga kita belum ada arahan untuk mengisi dan penyerapan ini masih bisa Bapak Ibu kejar ya sampai 29 ini. GU sih paling ya biasanya, kalau LS sudah nggak bisa karena kalau persetujuannya sekarang berarti terbit nanti di 1 atau 2 April ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat kalau di lingkup KPPN Bekasi itu KL Perhubungan ini adalah yang mempunyai pagu terbesar kedua setelah Kepolisian Republik Indonesia ya. Jadi kalau di lingkup KPPN Bekasi, pagu terbesar untuk kementerian itu dipegang oleh Polri, gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu memang di Kementerian Perhubungan ini. Jadi kemarin itu bedanya tidak begitu jauh ya, kalau di kepolisian itu kalau tidak salah sekitar 293, di perhubungan itu dari 3 satker perhubungan yang BLU ini ya, itu 290-an gitu ya. 290 miliar. Dan ternyata ketika kita bedah lagi dari Kementerian Perhubungan, ini memang realisasinya sangat kecil sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau sampai dengan kita ambil data sampai Jumat kemarin tanggal 22 ya, 22 Maret, itu realisasi dari Kementerian Perhubungan itu hanya 9,23%. Itu dari keseluruhan Kementerian Perhubungan gitu ya. Jadi sangat kecil sekali gitu ya dibandingkan dengan teman-teman KL yang lain gitu ya. Karena dari 293 pagu keseluruhan dari 3 satker ini itu baru realisasi memang 27 miliar. Dan kita lihat lagi ternyata ya, itu memang dari 3 satker yang BLU gitu ya, kita lihat lagi untuk realisasi emang paling kecil adalah satker Balai Pengujian Perkereta-apian. Karena apa? Kalau kita lihat lagi realisasinya itu ada belanja modal yang sangat besar sekali di Balai Pengujian Perkereta-apian ya. Jadi porsi belanja modalnya dibandingkan dengan 2 satker yang sudah kita bahas tadi, baik STTD maupun Belelek Jalan, itu memang paling besar ada di Balai Pengujian Perkereta-apian untuk belanja modalnya. Dan realisasinya memang kalau kita lihat tuh masih belum belum optimal ya untuk yang triwulan 1 ini ya Bapak Ibu ya, sampai dengan Maret 2024 ini. Nah, kalau kita lihat untuk realisasi dari target 13,43% ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu baru mencapai 9,67%. Jadi masih ada sekitar 4% lagi lah Bapak Ibu ya untuk agar target di triwulan 1 ini bisa terpenuhi gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan ya kenapa realisasinya masih di bawah target triwulan 1. Terus juga demikian dengan halaman 3 DIPA ya, deviasi halaman 3 DIPA. Ini memang nilainya sangat minim gitu ya. Karena memang deviasinya sangat besar ya. Ini kalau kita lihat dari histori bulan Januari, Februari, dan bulan Maret itu lagi-lagi masalahnya di belanja modal ya, belanja modalnya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau di Januari, Februari, dan Maret ini bahkan jadi Januari Bapak Ibu sudah nilainya nih sebenarnya udah 100, sudah bagus, berarti tandanya Bapak Ibu sudah melakukan pemutakhiran halaman 3 DIPA karena memang tidak ada deviasi ya, karena antara perencanaan dan penyerapannya sudah sama. Nah, di bulan Februari ini Bapak Ibu itu ada perencanaan halaman jenis belanja modal 53 2440 635 ribu ya. Tapi kemudian penyerapan Bapak Ibu tuh belum ada ya. Belum ada penyerapan belanja modal dari perencanaan yang sebesar
2,4 M tadi ya. Begitupun di bulan Maret. Di bulan Maret Bapak Ibu merencanakan 2,6 ya, tapi juga sampai dengan hari ini juga belum ada penyerapan belanja modal yang 2,6 itu. Karena di bulan Maret ini ada relaksasi untuk penilaian yang belanja 51 dan 52, berarti Bapak Ibu aman sebenarnya ya. Jadi apa namanya deviasinya itu nol nol gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau saja Bapak Ibu nih bisa merealisasikan di Maret ini 53-nya, itu pasti nilai IKPA untuk yang deviasi ini akan bagus gitu ya, karena memang di bulan Februari ini nilainya memang deviasinya kecil ya, 24. Jadi kalau misalnya hari ini 100, Bapak Ibu sebenarnya masih bisa lah di 80-an sekian lah bisa ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi memang ini karena deviasi yang sangat besar di belanja modal di bulan Februari dan Maret yang nilainya memang 100% karena perencanaannya ada tapi penyerapannya belum ada gitu. Mungkin ini yang nanti bisa Bapak Ibu apa jelaskan kendalanya apa terkait dengan belanja modal ini, kenapa belum ada realisasi dan sebagainya. Begitu Pak Pas. Baik, terima kasih Mbak Wiwi. Jadi ini saya coba tayangkan juga izin untuk yang penayangan halaman 3 DIPA. Sebentar. Silakan mungkin dari Satker ada yang mau menjelaskan terkait dengan capaian nilai kinerja sementara ini ya di semester apa di triwulan pertama. Silakan Bapak dari Pak Andre dari BPJ. Ya, silakan Pak Andre. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Mohon maaf ini kami sambil menguji ya Pak ya, tapi nggak apa-apa kita coba. Mohon maaf. Terima kasih atas penjelasan Bu Wiwi tadi, Pak Pras, apa yang menjadi kendala kami selama ini di bulan Januari dan Februari. Memang kami agak sedikit keterlambatan, Mbak, karena memang ada beberapa kendala di kami, yaitu untuk bendahara. Waktu itu bendahara penerimaan dan pengeluaran ya, kita ada pergantian, terus ada beberapa hal juga revisi, Pak, revisi DIPA pada saat itu kita melakukan revisi sehingga agak terlambat. Ini kami di bulan Maret berusaha untuk mengejar, Pak. Di bulan Maret ini kami berusaha untuk mengejar. Semoga kita bisa dapat mencapai targetnya. Nah, untuk kendala-kendala yang lainnya, nanti kita akan coba paparkan ataupun kita sampaikan. Mungkin dari sini ada Pak Rafli, Pak. Kami punya BPK kami sudah ini dapat menyampaikan kendala-kendala apa aja yang terjadi. Semoga untuk di bulan April nanti kita bisa langsung mengejar ketertinggalan kami, Pak. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Pak. Mungkin Pak Rafli bisa menjelaskan secara teknis apa kendala-kendalanya. Terima kasih. Mohon izin, Pak. Ya, terima kasih. Mohon izin pimpinan. Mungkin yang terjadi di Balai Pengujian terkait belanja modal 53 yang telah disampaikan sama Pak KTU. Setelah revisian kami sudah mulai berkontrak karena kendala kami di belanja modal ini kami pembayaran dengan metode pembayaran sekaligus Bapak Ibu. Jadi dimungkinkan di bulan Maret ini karena kontrak kami rata-rata di 6 bulan sampai dengan 7 bulan. Mudah-mudahan di semester 2 bisa terpenuhi. Terima kasih Bapak Ibu.
Mohon izin, oke, Bu Pak Pras, Bu Iya, iya, Wiwi. iya, maaf. Iya, Makasih, ini makasih. mohon maaf Saya ini mau, sinyalnya jelek Pak enggak, Pras. saya Saya izin ya, saya mau terkait. mengomentari sedikit ya tadi terkait dengan kendala di awal tahun ini. Jadi memang sudah jelas ini tadi sudah ada penyampaian bahwa ada pergantian pejabat perbendaraan atau pengelola keuangan, kemudian ada revisi terutama. Tapi saya harap ini untuk yang pencatatan saldo awalnya sudah selesai Pak ya, sudah tercatatkan di dalam TIPA. Alhamdulillah. Eh, Nah, terkait dengan hal itu sebetulnya ini kan bisa diprediksi. Jadi pada saat pemutakhiran di triwulan 1 di pertengahan Februari kemarin, ini mungkin kan masih menunggu revisi pipa. Jadi perkiraan itu kan bisa diperkirakan ya, selesai nggak kira-kira Maret. Kalaupun revisinya bisa untuk 53 ini kira-kira ada nggak apa bisa direalisasikan apa tidak seperti itu Pak. Dan targetnya kan memang targetnya 10%. Tetapi apabila target penyerapan yang 10% itu karena berbagai kendala tadi misalnya revisi TIPA gitu kan harus bolak-balik di pusat tidak memungkinkan untuk melakukan penyerapan ya berarti eh, di RPD-nya di halaman 3 DIPA-nya juga harus menyesuaikan Pak. Jangan jangan terus diisi sesuai dengan targetnya yang 10% itu, tetapi kosongkan saja kalau memang di Maret tidak ada gitu. Jadi nanti tidak ada deviasi gitu. Kita masih dapat angka yang maksimal walaupun di penyerapannya kita tidak mencapai 10% untuk yang jenis belanja modal, tetapi paling tidak di akurasi RPD-nya deviasinya tidak terlalu besar. Itu yang kami maksudkan Pak. Mudah-mudahan untuk yang berikutnya bisa lebih apa ya disesuaikan lah sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi memang target penyerapan itu ya itu targetnya seperti itu, tetapi sesuai dengan kondisi lapangan Pak. Berapa yang harus dicapai? Kalau bisa lebih, ya alhamdulillah gitu. Tetapi kalau misalnya kurang, kita jangan sampai rugi di dua nilai indikator sekaligus, Pak. Jadi kalau memang kurang ya sudah di RPD-nya ya apa adanya saja gitu. Sehingga di penyerapan angkanya mungkin tidak maksimal karena masih di bawah target. Tetapi di RPD-nya kita masih bisa mencapai nilai yang seoptimal mungkin. Kira-kira seperti itu, Pak. Mungkin selanjutnya, Mbak Wiwi ada lagi? Atau dari Satker ada penyampaian ini? Untuk yang mungkin untuk yang rencana realisasi di triwulan 2 kira-kira masih ada kendala apa lagi mungkin dari Pak Rafli? Silakan. Izin oke Pak, sinyalnya jelek. Izin Pak untuk eh, terima kasih sebelumnya, akan jadi perhatian kita Pak untuk di triwulan kedua. eh, Mungkin kalau mudah-mudahan di triwulan kedua sudah sesuai dengan rencana kami Pak. Mudah-mudahan untuk yang 53 ini bisa terpenuhi Pak, karena eh, sebenarnya ada tabungan kontrak dengan pengadaan-pengadaan kami Pak, dari di bulan April, Mei, Juni ini dengan pengadaan-pengadaan mobil. Belanja modal kami Pak bisa terpenuhi Pak sesuai dengan rencana Pak. Terima kasih Pak. Pak Rafli, terima kasih. Dari Mbak Wiwi atau Mas Daru ada tambahan? Ya, nanti minta tolong dikawal aja ya, Mas Rafli ya, untuk yang belanja modalnya kalau memang sudah direncanakan di bulan April, Mei, Juni tadi untuk pengadaan mobil, minta tolong dikawal agar bisa terrealisasi gitu ya. Nanti kalau misalnya ini kebetulan kan 53, kalau bisa ya
diakselerasi di triwulan 1 ataupun triwulan 2 ya untuk realisasinya. Karena kalau nanti realisasinya sudah di triwulan 3 bahkan di triwulan 4, ini justru ini kan menjadi pengurang di komponen belanja kontraktual gitu. Kalau kan ada ketepatan waktu ya penyampaian kontrak, terus kemudian ada akselerasi. Akselerasi itu ada dua, akselerasi untuk DIPA, Pradipa, yaitu kontrak-kontrak yang ditandatangani sebelum 2024, dan yang kedua adalah akselerasi belanja modal kontraktual ya. Jadi kalau ada belanja kontraktual yang 53, Bapak Ibu realisasikan di triwulan 1, maka nilainya akan 100. Kalau Bapak Ibu realisasikan di triwulan 2, nilainya akan berkurang menjadi 90. Kalau triwulan 3 berkurang lagi jadi 80, apalagi di triwulan 4. Jadi 70 gitu ya. Jadi ini mungkin minta tolong dikawal teman-teman. Mohon izin Pak Andre dan teman-teman para pengelola keuangan di Balai Pengujian Kereta Api ya, agar terutama untuk yang belanja kontraktual ya baik 52 53 ini bisa diakselerasi untuk di triwulan 2. Kalaupun tidak bisa ya paling minim yang di triwulan 3 lah ya gitu. Kalau sudah triwulan 4 tuh misalnya nilainya akan berkurang banyak gitu. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi, terima kasih Pak Pras, Mas Naru, mohon izin. Ya. Oke, Mbak. Yang mau ditambahkan lagi Pak Pras? Ya, saya hanya nitip karena ini BLU ini biasanya banyak kontraknya, Pak ya. Kami mohon untuk jangan sampai ada keterlambatan pendaftaran kontrak, Pak. Jadi secara sistem kami bisa memfasilitasi apabila kontrak itu sudah prinsipal atau disetujui secara prinsip, silakan untuk didaftarkan. Apabila terjadi perubahan nanti bisa dilakukan perubahan data atau bahkan kalau misalnya tidak jadi bisa dibatalkan. Kira-kira seperti itu aja. Jadi jangan sampai ada kontrak-kontrak yang terlambat. Baik, Bapak. Ya, silakan. Terima kasih Bapak izin. Nah, untuk pengadaan 53 di BLU untuk itu Ya. didaftarkan kontrak juga ya Pak ya terkait yang pengadaan BLU untuk yang 53-nya Pak untuk kontrak-kontrak Pak izin bertanya. Ini untuk sumber dana yang BLU ya Pak ya? Baik Pak, ya betul Pak. Karena dari untuk yang 53 rata-rata dari BLU semua Pak, kami Pak, sumber dananya Pak. Gimana? Gimana Pak, Mbak Wiwi? Iya, nah, jadi harus didaftarkan Pak, didaftarkan juga karena di dalam DIPA-nya itu sudah tercatat pagu PNBP-nya, sumber dana PNBP. Kecuali untuk TUP, untuk sumber dana PNBP BLU yang itu menjadi penyebab tidak dicatatnya di dalam indikator pengelolaan UPTUP. Tetapi kalau kontrak ini sehingga saya memang harus didaftarkan. Izin Pak, kalau yang tahun Ya. kemarin dia itu untuk pencatatan belanja BLU Pak di LS kontraktual Pak. Oh, pengesahannya ya. Di Ya Pak, pengesahan Pak. Sorry, pengesahan. maaf. Di pengesahan aja itu Pak. Masuk ke pengesahan. Ya. Baik. Masuk mekanisme pengesahan dan ini maaf, saya agak rancu. Jadi yang kami untuk pengesahannya kami harapkan kalau untuk yang BLU-nya sekiranya setiap bulan itu lebih baik walaupun diatur periodenya lebih panjang ya, tetapi kami harapkan untuk pengesahan belanjanya Satker BLU bisa secara rutin berapapun jumlahnya setiap bulan mengajukan
pengesahan belanja. Hal ini berguna karena untuk pembacaan data oleh pemerintah di pusat, Pak. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, apabila sudah tidak tambahan lagi, saya mau menambahkan sedikit bahwa untuk pemutakhiran halaman 3 di Padi Triwulan 2, Bapak Ibu agar menyesuaikan belanja di bulan Januari, Februari, Maret untuk disesuaikan rencananya dengan realisasi dan melakukan koordinasi internal untuk pemutakhiran Triwulan 2 di bulan April ya Bapak Ibu. Sesuai dengan surat yang telah kami sampaikan bahwa batas waktu pemutakhiran halaman 3 DIPA di Triwulan 2 adalah 22 April. Namun kami harapkan Bapak Ibu Satuan Kerja telah melakukan pemutakhiran lebih awal karena seperti yang kita ketahui bahwa Kanwil melakukan proses itu dari 12 KPPN. Jadi kemungkinan ada antrian. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu Satker agar melakukan pemutakhiran lebih awal dan juga memantau status revisinya jika terdapat penolakan seperti kejadian di Satker sebelumnya. Apabila terdapat penolakan agar segera diperbaiki agar prosesnya agar cepat disetujui. Baik, begitu saja Bapak Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10:01, maka acara ini akan kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.